Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Dharma Arum dengan NIM A1E02104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sekolah sebagai suatu sistem. Ada 6 pokok pembahasan seperti yang terlihat di PPT, yaitu yang pertama ada pendidikan sistem, sekolah sebagai suatu sistem, input sekolah, proses sekolah, output sekolah, dan outcome sekolah. Yang pertama adalah pendidikan sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem-sistem tersebut. Nah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro maupun makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Berbagai elemen dalam sistem pendidikan itu perlu dikenali secara mendalam sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan. Disinilah persoalan pentingnya penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah kelemahan dalam mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian akan dapat peninjauan secara mikro maupun secara makro berdasarkan pendekatan sistem dapat dihasilkan keputusan yang berupaya perbaikan sistem. Oke, yang kedua adalah sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen di mana antara komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponennya satu dengan komponen lainnya saling terkaitan sehingga membentuk suatu sistem. Komponen-komponen di sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan yang terakhir adalah tidak langsung atau outcome. Nah, adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah yang pertama, terdiri dari banyak unsur. Yang kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Ketiga, tersusun dari suatu tatanan tertentu. Antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan, dan berhubungan serta berkomunikasi. Kelima, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Enam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan memiliki mekanisme kontrol. Dan yang kesembilan, mempunyai batas waktu. Yang ketiga adalah input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama, masukan baku atau yang disebut dengan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan instrumental merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga adalah masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu berada di luar lingkungan sekolah. Untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Yang keempat adalah proses sekolah. Proses pembelajaran atau yang dikenal dengan PBM merupakan di ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif, dengan menggunakan berbagai pendekatan Rahman dan Rahim atau kasih, sayang, serta penuh. Suatu proses agar keberhasilan sesuai harapan maka harus diawali dengan yang namanya perencanaan atau planning. Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, seperti yang pertama, kebutuhan peserta didik. Kedua, kompetensi
jiwa, dan keempat adalah strategi dan lain-lain. Perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan. Sebagaimana pepatah bijak yang mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, yang kelima adalah output sekolah. Output merupakan hasil dari proses, menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Yang keenam adalah outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Sekian, terima kasih.